Halo halo sobat pertanian dimanapun kalian berada. Welcome to podcast Your Number One Smart Farmer. Bersama aku Syatra, tempatnya kita ngobrol seru seputar masa depan pertanian nih. Nah, terutama pada hari ini kita akan ngobrolin tentang smart farming. Smart farming, kalau biasanya kita top of mind-nya kan seputar robot-robot, teknologi-teknologi mahal gitu kan. Nah, makanya itu dengan hadirnya podcast ini, harapannya supaya kita tuh dapat menerapkan smart farming yang tepat guna gitu. Jadi nggak cuma yang mahal-mahal. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu teknologi smart farming yang paling mendasar tetapi mempunyai dampak yang masif bagi tanah kita, yaitu penerapan sensor tanah berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, di studio kali ini kita sudah kehadiran Kak Nadia Husaini selaku mahasiswa berprestasi dari program studi Ilmu Tanah angkatan 2023. Nah, Kak Nadia, apa kabar nih hari ini? Oke, baik sekali. Kalau kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Seneng banget nih akhirnya kita bisa ngobrol sama Kak Nadia. Ngomong-ngomong soal teknologi pertanian ya teman-teman, sekarang tuh kan lagi rame banget istilah smart farming. Tapi mungkin masih banyak juga nih dari kita yang masih belum familiar gitu kan. Apa sih smart farming itu, apalagi kan itu pakai bahasa asing gitu kan. Maka dari itu kita kan hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai seputar salah satu teknologi yang ternyata simple tapi impact-nya tuh gede gitu loh. Mungkin Mbak Nadia boleh memperkenalkan ke teman-teman apa sih itu smart farming kalau dari POV Kak Nadia sendiri. Oke, yang pertama smart farming. Kalau kita sebagai orang awam itu mengetahui smart artinya pintar dan farming itu adalah pertanian ya teman-teman. Nah, yang mana smart farming itu adalah konsep penggabungan antara pertanian dan juga teknologi yang memanfaatkan teknologi seperti kita menggunakan drone, IoT, dan juga citra satelit teman-teman. Nah, di mana sekarang itu pertanian bukan hal yang kotor atau bukan hal yang susah, tetapi kita juga bisa mengakumulasikannya atau mengaplikasikannya dengan pertanian yang presisi dan juga berteknologi tinggi, seperti itu. Pertanian presisi teman-teman. Mungkin kita yang ada di Fakultas Pertanian ini sering banget nih dengar kata pertanian presisi. Nah, pada hari ini, pada pembahasan kali ini kita akan membahas khusus kepada sensor tanah itu sendiri. Terutama ini kan Kak Nadia dari Ilmu Tanah, pastinya ya udah familiar banget nih sama yang namanya sensor tanah, sama IoT segala macam. Nah, mungkin Kak Nadia bisa nih jelasin sensor tanah tuh yang kayak gimana sih gitu. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang smart farming ya teman-teman. Nah, kalau sensor tanah itu ada hubungannya dengan smart farming. Karena apa? Jadi, sensor tanah itu biasanya berupa IoT teman-teman. Nah, cara penggunaannya itu kita biasanya tetap masukkan ke dalam tanah seperti itu. Nanti data yang ada di dalam tanah itu akan terlihat dengan IoT yang telah kita aplikasikan, begitu teman-teman. Oke, jadi kenapa kok ini teknologi ini tuh penting banget tuh? Kenapa sih gitu Kak? Oke, teknologi ini penting banget yang pertama karena di sini pertanian itu sekarang kan digadang-gadang swasembada pangan ya. Swasembada pangan. Nah, kayak gitu. Swasembada pangan ini kan penting ya, teman-teman. Karena kalau tidak kita, siapa lagi yang akan meneruskan di generasi kedepannya? Siapa lagi yang akan meneruskan pertanian di kedepannya? Nah, seperti itu. Kita anak muda itu sudah tidak mau yang namanya kotor-kotoran seperti itu. Nah, dengan adanya pertanian smart farming ini atau dengan adanya IoT ini, nantinya itu bakal mempermudah kita atau mempermudah anak muda yang pastinya itu akan minat kepada bidang pertanian itu sendiri. Jadi, IoT itu sangat penting untuk kita, generasi kita ataupun generasi-generasi selanjutnya agar pertanian juga tetap terjaga, seperti itu. Supaya pertanian dapat terjaga teman-teman. Nah, lalu kalau masalah kita kan bakal ngomongin soal keunggulan nih Kak. Keunggulannya sensor tanah nih entah buat pertanian atau buat petaninya, buat usaha taninya tuh nanti kira-kira bakal seperti apa sih gitu? Oke, untuk petaninya sendiri ya, yang pertama dia karena bisa IoT atau bersifat yang aktual seperti itu, nanti akan memudahkan petani teman-teman. Nah, kalau dengan kita pertanian yang presisi kayak gitu atau IoT, nah kita bisa mengecek lahan dengan smartphone teman-teman. Kita pakai aplikasi aja, itu kita bisa cek lahan kita apakah kekurangan air, kekurangan mungkin pupuk, atau pH-nya yang keasaman, seperti itu.
Nah, dengan itu nanti hasilnya akan lebih konsisten atau lebih stabil. IoT ini penting sekali teman-teman untuk usaha tani kita agar lebih maju seperti itu. Kita udah banyak bahas panjang lebar di seputar sensor tanah, tapi kayak kurang lengkap kalau nggak ngobrolin seputar cara kerjanya teman-teman. Nah, mungkin Kak Nadia bisa nih jelasin cara kerja dari sensor tanah tuh seperti apa gitu. Oke, kalau dari cara kerja sensor tanahnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini di layar. Yang pertama itu kita merangkai dulu sensornya seperti apa. Nah, jadi ada 3 sensor teman-teman. 3 sensor itu ada sensor kelembapan tanah, kelembapan udara tanah, dan juga yang satunya itu sensor suhu, begitu. Bisa dilihat teman-teman, yang pertama itu ada capacitive soil moisture sensor. Dia itu berfungsi untuk mengetahui kelembapan tanah, kelembapan di dalam tanah. Lalu yang di sebelah kiri ya, sebelah kiri layar itu ada humidity sensor atau kelembapan udara gitu. Nah, selanjutnya yang bawahnya itu ada water pump cable. Itu adalah suhu tanah, teman-teman. Dia itu penting untuk nantinya kita akan tahu jikalau suhunya ekstrim atau mengalami penurunan suhu, itu nantinya juga akan berpengaruh ke tanaman kita. Nah, yang ada yang gede itu yang hitam. Nah, itu namanya ESP32 atau microcontroller. Nah, di sana itu adalah otak dari sensornya gitu. Setelah itu nanti yang ESP32 itu akan merekam atau akan mengolah datanya. Dia itu nanti akan memunculkan nominal, teman-teman. Jadi ada suhunya berapa, terus kelembapan tanahnya berapa, itu akan tertampilkan ke LCD display, teman-teman, begitu. Terus yang di bawah itu ada mini water pump atau yang disebut pompa air gitu. Nah, nanti jika kelembapannya menurun atau nanti suhunya naik kayak gitu, nanti akan langsung pompanya itu langsung bergerak, teman-teman. Seperti itu. Nah, tadi sensor-sensor tadi itu akan terhubung dengan aplikasi. Nah, biasanya itu menggunakan aplikasi Blink, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada temperatur, ada humidity, ada soil moisture, dan juga pH. Nah, kalau yang temperatur itu nantinya kita akan mengetahui berapa sih suhu di dalam tanah itu, terus juga ada humidity atau kelembapannya, berapa kelembapan di dalam tanahnya itu, dan juga ada kelembapan udaranya juga, teman-teman. Nah, di sini tercantum pH, karena pH itu juga penting, teman-teman. Karena kalau tanah terlalu masam, itu juga menyebabkan tanaman itu mengalami stres, atau tanah itu juga tidak baik gitu ya strukturnya, seperti itu. Oke, menarik banget ya ini apa yang dijelaskan oleh Kak Nadia, dan tidak dipungkiri ini kan bisa dibilang cukup jelimet gitu kan. Nah, kalau dari Kak Nadia ada nggak sih tantangan ketika menerapkan hal-hal seperti ini tuh di petani gitu? Aku menceritakan pengalaman nggak apa ya? Boleh banget. Oke, ceritain, boleh Kak. banget. Nah, yang pengalaman aku waktu PPKO, itu kan aku juga memakai smart farming ya, teman-teman. Nah, smart farming itu aku aplikasikan di jamur, di kebun jamur. Karena jamur itu gini, teman-teman. Dia itu bersifat kalau misal kelembapannya tinggi atau dia mengalami suhu yang tinggi, cekaman yang tinggi, itu kan gampang mati ya. Dia sangat rentan sekali. Nah, maka dari itu inovasi kami itu adalah smart farming, yang mana kita menggabungkan antara kelembapan dan juga suhu, nanti yang akan diotomatisasi dengan penyiraman. Nah, kalau tantangan sendiri ya, kalau kita melihat dari petani-petani kita yang konvensional atau petani-petani kita yang masih tradisional kayak gitu, kadang kan petani sekarang umurnya 40 tahun lebih ya. Iya, around segitulah ya. Iya. Nah, kayak gitu pastinya mereka ada yang punya WA, punya HP juga boro-boro kan. Bener. Nah, kayak gitu. Pastinya mereka tuh ada yang melek teknologi, ada yang tidak. Nah, apalagi kalau kita di pedesaan, teman-teman, itu susah sinyal. Itu kendala utamanya, susah sinyal. Nah, itu juga menjadi tantangan besar untuk pengaplikasian dari IoT ini, begitu. Terus juga nantinya kendalanya adalah biaya yang mahal. Ketika pengaplikasian pertama, dia itu akan memerlukan biaya yang mahal dari sensornya, dari nanti mungkin ada rangkaian-rangkaian lainnya, itu kan sangat mahal ya, teman-teman. Nah, itu menjadi tantangan sendiri gitu bagi mereka. Itu sih tantangan-tantangannya biasanya.
tadi kan Kak Nadia sempat nyenggol-nyenggol masalah harga yang mahal. Mungkin bisa di-spill Kak. Kemarin yang di jamur itu habis berapa sih gitu? Aduh. Around berapa gitu? Jadi kalau biayanya, kalau misal alatnya aja tuh murah, yang mahal itu adalah ilmunya, Oke. gitu. Jadi ilmu pengkodingannya itu adalah mahal sekali teman-teman. Jadi kami merekrut tim dari D3 Informatika itu juga perlu biaya ya, itu nggak murah sewanya. Jadi kalau alatnya aja itu paling 1 jutaan. Tapi ilmunya ini yang mahal gitu. Jadi ilmu codingnya ini yang mahal gitu. Kuliah coding aja guys, jangan pertanian. Jangan dong ya. Jangan dong. Nanti siapa yang jadi petani? Nah, tadi kan ini ya, ini ada hubungannya sama penyuluhan kan. Menurut kakak, gimana sih cara kita memperkenalkan teknologi seperti ini kepada petani gitu, supaya mereka mau menerima? Mereka nggak, wah ngelihat teknologi yang jelimet tadi kayak langsung, wah saya nggak deh mbak, saya angkat Iya, tangan. nggak bisa gitu. mbak, nggak bisa gitu ya. Gimana sih caranya biar kita bisa mendiseminasikan gitu loh? Oke, mungkin kalian nih yang penyuluhan pertanian. Tapi kalau dari aku, kita harus benar-benar mengajari yang sabar gitu. Yang pertama, karena kita tahu kalau orang tua susah dibilangin itu susah banget gitu. Apalagi mereka yang kayak sudah memang bertahun-tahun menjalani dunia pertanian gitu kan. Mereka kan lebih banyak ilmunya ya daripada kita ya. Jadi kalau dari cara mereka itu adalah harus ada hasilnya dulu gitu loh. Mereka harus punya contoh, oh itu loh bagus menggunakan alat itu gitu kan. Nah kalau dari kita belum ada contoh, itu mereka nggak akan mau teman-teman kayak gitu. Jadi kita harus ngiming-ngimingi gitu ya kalau anak kecil ya. Nah itu kita harus ngiming-ngiming kayak, ini loh pak, ini tuh berhasil pak seperti ini. Hasil usaha taninya juga lebih maksimal pak gitu. Nah nantinya bapaknya mungkin akan, oh gitu mbak, oh iya nanti saya coba gitu. Tapi yang berkelanjutan itu yang susah. 1 kali 2 kali mah masih oke ya. Tapi kalau yang berkelanjutan itu mereka masih kayak, ini kayaknya nggak cocok mbak bagi saya. Jadi menurutku ini juga harus ada program sendiri dari pemerintah, yang mana kita harus bersama-sama gitu ya, dari pemerintah mungkin desa atau pemerintah yang kabupaten kayak gitu, adain program yang seperti ini tuh lebih baik gitu. Oke. Kalau seputar pendampingan tadi ya Kak, apakah dari yang program PPKU-nya Kakak kemarin itu sampai sekarang masih didampingi petani jamurnya itu? Oke, alhamdulillah kami ada tim Monef kayak gitu, monitoring evaluasi, dan saya juga termasuk tim Monef itu. Alhamdulillah kami mendampingi begitu, nanti keberjalannya bagaimana atau hal-hal lain yang mungkin kami harus ada di sana gitu ya. Karena kalau lepas itu kan juga namanya PPKU itu kan harus berkelanjutan ya teman-teman. Nah itu juga harus menjadi visi misi kami gitu untuk mesejahterakan petani dan juga mendampingi petani seperti itu. Kalau dari petani jamur yang kakak dampingi itu, apa sih perbedaan sebelum sama setelah penerapan sensor tanah ini kak? Oke, kalau perbedaannya yang secara nyata atau terlihat gitu, karena di daerah yang aku kemarin PPKO, kalau kita budidaya jamur itu harus setiap hari kita cek, setiap hari kita nyiram. Nah, dengan adanya program aku kemarin teman-teman, nah itu memudahkan sekali. Karena apa? Karena kita nggak usah repot-repot nyiram tiap hari, atau kita nggak usah mampir ke kumbung tiap hari, tapi kita cuma pencet 1 kali klik itu udah bisa menyemprot semuanya kayak gitu. Jadi itu terlihat banget sih. Jadi yang kebiasaan mereka yang kayak harus ke kumbung tiap hari, efisien waktunya kan kerasa banget ya di sana ya, waktu, tenaga juga. Nah itu juga kerasa banget di sana, dan hasilnya itu lebih, alhamdulillah meningkat 4% teman-teman kemarin. 4%? Iya, dari yang kumbung yang biasa seperti itu. Itu mungkin peningkatan yang belum signifikan, tetapi kalau kita berkelanjutan atau secara terus-menerus itu juga akan meningkat, mungkin bisa 30% lebih ya. Oke, keren banget ya guys Kak Nadia. Pasti teman-teman sobat-sobat pertanian yang lagi menyaksikan nih, tercerahkan lah ibaratnya dengan apa yang dipaparkan Kak Nadia tadi. Nah, tidak terasa kita udah berada di ujung waktu nih. Semoga obrolan saya bersama Kak Nadia hari ini benar-benar membuka mata teman-teman bahwa adaptasi teknologi smart farming itu benar-benar bisa dilakukan.
Sebelum kita akhiri podcastnya nih Kak, mungkin dari Kak Nadia ada kalimat penutup atau pesan supaya pertanian Indonesia lebih baik lah, sebenarnya seperti itu. Oke, untuk mungkin dari kami generasi muda juga, kalian juga yang generasi muda Gen Z gitu ya. Nah, ayo tidak apa-apa kita beraniin untuk bertani, karena bertani itu nggak semuanya kotor teman-teman. Tapi kita optimalkan dengan pertanian atau smart farming ini agar pertanian kita berkelanjutan dan swasembada pangan. Mungkin itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Nadia, luar biasa. Be smart farmer by adapting customized technology. Terima kasih banyak kepada Kak Nadia atas ilmu dan sharing-sharing pengalaman yang sudah diberikan kepada kami semua. Terima kasih juga kepada sobat-sobat pertanian di luar sana yang menonton kami. Semoga apa yang kalian dengarkan dapat menjadi pengalaman berharga dan kalian mendapatkan insight-insight baru. Jangan lupa share episode ini kepada teman-teman kalian, adik kalian, ayah, ibu, mungkin pacar-pacar kalian seperti itu. Aku Syatra. Dan aku Nadia. Kami pamit undur diri. Salam hangat and be a smart farmer. Bye-bye. Bye-bye.